Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya Ci Shirley? Puji Tuhan baik. Wah. Adik-adik kabarnya baik kan? Udah pasti. Luar biasa. Adik-adik sebelum kita beribadah, yuk mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami. Haleluya, amin. Haleluya, adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik nggak boleh ada yang diam, cuman ngeliatin aja. Semua harus bergerak ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bergerak memuji Tuhan ya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. adik-adik ya. Semua diberkati dengan pujian ini. Diberkati Wah, dong. luar biasa. Adik-adik,
Sudah saatnya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan kita hebat, ya, luar biasa Tuhan kita adik-adik. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam keluarga kita. Haleluya. Yuk, mari adik-adik kita mau angkat ya, ku nyanyi haleluya. Ya, adik-adik gak boleh ada yang diam. Yuk, mari semua. Kita mau menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa, amin ya. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali sekolah minggu bersama dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tutup mata kita, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami ucap syukur buat hari ini, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang mana Tuhan Kau senantiasa melihara kami, Engkau memberikan kesehatan buat kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu Tuhan, meskipun kami secara online Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita Tuhan,
kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Dan saat ini Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah cerita itu Tuhan menjadi berkat buat kami. Dan cerita itu Tuhan senantiasa boleh Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, amin. Ya. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ya hari ini ya Tante mau cerita firman Tuhan ya. Sudah siap? Siap. Oke. Ya, kita akan bersama-sama ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya fokus sehingga apa yang disampaikan oleh Tante, adik-adik semua boleh mengerti ya. Ya, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tante kasih judul yaitu kuat di dalam Tuhan. Apa adik-adik? Kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kuat itu apa? Arti kuat itu apa adik-adik? Nah, kuat itu adalah kokoh ya. Nggak gampang tumbang, nggak gampang roboh. Nah, itu adalah kuat ya. Cerita firman Tuhan hari ini ya, Tante ambil dari Perjanjian Lama ya, kitab Perjanjian Lama ya. Adik-adik semua bisa membacanya nanti ya sama papa atau mama ya. Di dalam kitab Daniel, apa adik-adik? Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ya. Nanti adik-adik bisa baca ya setelah firman Tuhan ini nanti ya sama papa atau mama ya. Ya, di sini Tante mau cerita yaitu di mana di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ini diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Darius ya. Raja Darius ini adalah orang yang baik hati ya. Dia sangat mengasihi akan bawahannya, pegawai-pegawainya ya. Nah, termasuk siapa di sini? Daniel, adik-adik. Siapa? Daniel. Ya, Daniel ini juga orangnya baik hati, dia bijaksana, tidak sombong. Nah, dia termasuk kesayangan daripada Raja Darius. Nah, karena raja sayang sama Daniel, ya, ada teman-temannya. Nah, teman-teman Daniel ini yang tidak suka dengan Daniel. Dia iri hati ya kepada Daniel. Sehingga apa adik-adik? Nah, dia punya cara bagaimana ya biar Daniel ini ya tidak disukai oleh raja. Nah, saat teman-teman Daniel yang iri hati tadi ya mencari-cari kesalahan, alasan Daniel agar Daniel ini dibenci oleh Raja Darius. Ya, dia mencari-cari, tapi ternyata apa adik-adik? Mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada Daniel. Kemudian mereka, teman-teman Daniel ini, ya punya ide, ya ide yang nggak benar, ide yang jahat, ya menyampaikan kepada si Raja Darius. Apa kira-kira adik-adik? Nah, mereka ngomong ke Raja Darius, Raja, dalam waktu 30 hari ini, kalau ada seseorang yang menyampaikan sesuatu selain kepada Raja, ia harus dimasukkan ke gua singa. Hah? Ke apa adik-adik? Gua singa. Serem ya, gua singa adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan singa gimana adik-adik? Wah, kukunya sangat tajam ya, kemudian apa suaranya juga mengerikan ya, gitu ya, mengerikan adik-adik ya. Nah, kemudian apa adik-adik?
Karena Daniel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Ia rajin berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan pada saat dibenci sama teman-temannya, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, benar adik-adik, pada saat Daniel berdoa kepada Tuhan, nah, teman-teman Daniel yang tidak suka tadi melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kemudian mereka melapor lagi kepada Raja Darius, ya, itu si Daniel, ya, tidak taat kepada perintah raja, ya, dia tetap berdoa kepada Tuhannya, ya, kepada Allahnya. Nah, kemudian apa adik-adik? Maka, ya, seperti dalam titah raja tadi, dalam aturan tadi, ya, bahwa siapa yang menyampaikan sesuatu selain kepada raja harus dibawa ke atau dimasukkan di dalam kandang singa. Nah, benar adik-adik ya. Kemudian apa? Si Daniel dibawa ke kandang singa, dia dilemparkan. Ya, dilemparkan sama teman-temannya. Ya, kemudian apa yang terjadi di situ? Nah, pada saat itu, ya, takut nggak kira-kira Daniel? Takut nggak kira-kira? Nah, pada saat itu Daniel hanya bisa berdoa, padahal di depan Daniel ada singa, di sebelah kanannya ada singa, sebelah kirinya ada singa, di belakangnya ada singa, ya. Dia dikelilingi oleh singa, adik-adik. Nah, kira-kira kalau adik-adik mengalami hal seperti Daniel, gimana? Takut nggak? Serem ya adik-adik ya. Takut, pasti akan merasa takut ya. Nah, tetapi Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku. Biarlah singa-singa yang mengelilingi aku itu mulutnya boleh Engkau katukan, nggak menerkam aku, nggak makan aku, kan gitu ya. Nah, kemudian apa? Didengar nggak sama Tuhan Yesus doanya Daniel? Iya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mendengar doa si Daniel. Kenapa? Karena Daniel orang yang setia dan rajin berdoa. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Daniel itu, ya, berdoa setiap harinya 3 kali adik-adik. Berapa? 3 kali. Ya, 1, 2, 3. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa Daniel, sehingga apa? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk apa? Untuk mengatupkan mulut-mulut singa agar nggak menerkam si Daniel. Ya, singanya cuma hanya melihat Daniel, ya toh? Ya, cuma lihat gitu ya, nggak diapa-apakan ya. Nah, pada saat itu Raja Darius gelisah hatinya, karena dia sangat menyayangi si Daniel. Aduh, nanti jangan-jangan Daniel mati. Kemudian apa? Kemudian keesokan harinya, ya, nah nggak sabar si Raja Darius ini langsung mendatangi, ya, gua singa itu, ya. Kemudian apa? Dia panggil nama Daniel, ya. Daniel, apakah kamu selamat? Daniel, apakah kamu mendengar aku? Nah, ya, Raja Darius memanggil Daniel. Kemudian apa? Sahut Daniel, ya Raja. Nah, aku selamat. Aku masih hidup. Nah, kemudian apa adik-adik? Senang nggak kira-kira Raja mendengar hal itu? Wow, sangat senang sekali ya. Raja Darius itu senang karena apa? Si Daniel selamat, nggak diapa-apakan sama singa, ya. Badannya, tubuhnya semuanya masih utuh, nggak ada satupun yang dimakan atau digigit oleh singa itu. Nah, kemudian apa? Kemudian
Tuan Raja atau Raja Darius ini ya, yaitu memerintahkan pegawai-pegawainya untuk membawa Daniel keluar dari kandang singa. Tapi apa? Kemudian orang-orang yang atau teman-teman Daniel yang berbuat jahat tadi, yang iri kepada Daniel tadi, gantian dia dilempar ke gua singa, ia masukkan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Wah, singa itu apa? Langsung menerkamnya. Singa itu langsung memakan mereka, sehingga mereka semuanya apa adik-adik? Mati ya. Teman-teman Daniel yang tadinya jahat, yang tadinya iri terhadap Daniel, akhirnya mati dimakan singa. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan ya, firman Tuhan pada pagi hari ini ya mengajarkan kepada kita untuk tetap apa? Setia seperti Daniel, rajin berdoa ya, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita boleh melewati semua ya permasalahan kita, kesusahan kita, kesedihan kita ya, sehingga menerima kemenangan dari Tuhan. Adik-adik, di sini tante bawa sebuah botol ya. Ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran ya. Botol ini digambarkan ini kita ya, kita semua ya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita itu kosong ya, pada saat kegagalan datang ya, pada saat kita mengalami kegagalan ya, itu datang kepada kita, kemudian masalah ya, kesulitan datang kepada kita, kemudian saat ketakutan itu datang menghantui kita, kemudian apalagi adik-adik, kekecewaan ya datang pada kita ya, kemudian apalagi kesedihan ya, kesedihan ya datang kepada kita, kemudian apalagi mungkin dibenci ya sama teman-teman kita, atau ada orang yang nggak suka sama kita ya, seperti Daniel tadi ya, nggak disukai oleh teman-temannya. Nah, kalau semuanya itu pas datang kepada kita, menyerang kita ya, kemudian apa, semuanya baru-baru datang kepada kita, maka kita akan jatuh, kita akan roboh ya, karena kita nggak kuat. Nah, tapi gimana agar kita kuat adik-adik ya? Agar kita kuat menghadapi tantangan, kesedihan, ya, kekecewaan, ya, hidup kita perlu kita isi ya dengan apa? Dengan firman Tuhan, ya. Kemudian apa? Dengan rajin berdoa. Kemudian apa lagi? Rajin memuji Tuhan. Kemudian apa? Rajin beribadah ataupun sekolah minggu. Nah, kalau hidup kita terisi dengan hal-hal yang Tuhan ajarkan ya, seperti tadi ya, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, atau membaca Alkitab, kemudian sekolah minggu ataupun beribadah, memuji nama Tuhan, maka ya, nah, kita akan kuat ya, kita akan kuat adik-adik ya. Nah, kita akan kuat pada saat masalah datang, kesedihan datang, kekecewaan datang, atau mungkin dibenci sama orang lain ya. Nah, kita akan tetap kuat. Nah, nggak jatuh kan? Ya, karena apa? Karena hidup kita sudah diisi atau dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan apa? Rajin beribadah. Nah, siapa yang rajin berdoa di rumah? Ya, siapa yang sudah rajin memuji Tuhan? Ya, bagus ya. Ya, hidup kita ya, agar kita kuat di dalam Tuhan ya, seperti Daniel tadi, kita akan
terus rajin berdoa ya, terus belajar firman Tuhan ya. Dengan apa? Membaca firman Tuhan agar iman kita semakin hari semakin tumbuh di dalam Tuhan ya. Demikianlah cerita firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini ya, ayat hafalan kita ya. Kita akan menghafalkan yaitu di dalam Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Tante ulangi ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Ini adalah ayat hafalan. Nanti kalau sudah dihafalkan, adik-adik bisa share atau boleh dikirim ya videonya ke kelas masing-masing ya. Ya, sudah ketemu? Ya, oke, yuk kita baca dulu ya. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk, sekali lagi yuk. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk, tutup sekarang. Tutup sekali lagi ya, Dede ya. Yuk, Alkitabnya ditutup coba yuk. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Amin ya. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Bisa pakai gerakan ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, baik adik-adik ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini atas sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Kita akan berdoa biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan boleh menjadi berkat ya. Kita boleh tumbuh seperti si Daniel tadi ya, kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh kuat, kita boleh menang ya. Karena kita tadi ya rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas cerita firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, ajarkan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa setia seperti Daniel yang senantiasa berdoa Tuhan di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi, baik itu di saat kami mengalami kesulitan, di saat kami mengalami kesedihan, di saat kami mengalami kekecewaan, ataupun mungkin dibenci, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami Tuhan, anak-anak-Mu,
anak-anak yang setia di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh Tuhan menang Tuhan atas segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, kepandaian buat kami, sehingga kami boleh Tuhan belajar dengan baik, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah melalui sekolah kami boleh memuliakan nama Engkau. Berkati juga Papa Mama kami Tuhan, yang senantiasa Tuhan boleh menjadi orang tua kami, yang mengasihi kami, yang menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Adik-adik, gimana nih firman Tuhannya? Pasti adik perhatiin dong ya. Jangan lupa ya adik-adik, untuk ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Dan adik-adik, untuk persembahan dititipkan aja ke ayah dan ke ibu. Ya, jangan lupa adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita selesai ibadah, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa mendengarkan dan bisa melakukan firman Tuhan ya Bapa. Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak kami, adik kami, berkati kesehatannya, berkati rezekinya ya Tuhan. Dan berkati juga untuk kota Bogor, agar pulih ya Bapa dari virus dan pandemi ini ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga untuk negara ini, agar pandemi ini bisa berakhir, agar kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali di gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengucapan syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa kembali.